Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tadi barusan kita mengenang saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan lambaian daun palma dan dengan seruan pujian kemuliaan kepada Yesus, Hosana, Putra Daud. Dalam Ekaristi hari ini kita fokuskan permenungan kita pada dua hal pokok, yaitu peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan kedua adalah peristiwa sengsara dan derita yang sudah membayanginya. Pertama, tentang peristiwa Minggu Palma. Daun-daun palma yang kita pegang dan kita lambaikan mengingatkan kita juga akan pengalaman sukacita karena keberhasilan kita, karena pencapaian sukses-sukses kita, entah kelulusan, entah naik pangkat, atau pujian pengakuan orang banyak akan keunggulan-keunggulan kita. Atau juga bisa daun palma yang kita lambaikan ini mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang mulia dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Misalnya pengalaman pembaptisan, pengalaman ketika kita menerima komuni pertama, di mana diadakan sebuah pesta untuk kita, atau penerimaan krisma, atau hari perkawinan, di mana kita seperti raja dan ratu sehari, atau pada hari pentabisan imamat sebagai imam. Saya ingat saat itu saya menjadi pusat perhatian, pusat syukur dan kegembiraan. Orang-orang memberi ucapan selamat, orang semua datang dengan wajah yang berseri, dengan senyum dan kebanggaan. Pada peristiwa Minggu Palma, Yesus yang sudah terkenal di seluruh penjuru Yudea dengan perbuatan-perbuatan ajaib dan sabdanya yang luar biasa, hari itu datang ke Yerusalem dan kabar ini merebak luas. Maka orang pun menyambut dia dengan cara bagaimana? Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan menuju ke Yerusalem dan Bait Allah. Jadi bayangkan Yesus dan murid-muridnya berjalan di atas sebuah permadani yang dibuat dari pakaian-pakaian penduduk dan sorakan meriah dengan lambaian daun palma menyambut Yesus sebagai raja mereka. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan para murid Yesus yang berjalan bersama dengan Yesus. Pasti mereka sangat bangga. Pasti mereka mengatakan, inilah saatnya kemenangan kami. Tetapi sudah terkasih, pujian, kegembiraan, dan seruan-seruan sukacita itu tidak berlangsung lama. Hanya sesaat itu saja. Pesta akan berakhir, bulan madu akan berlalu, ucapan selamat akan dilupakan, semua berubah. Karena permainan politik kotor dari para imam kepala dan kaum Farisi serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi, mereka menjalankan kampanye kotor, mengubah semua pujian itu dalam waktu 1-2 hari saja. Maka orang yang semula mereka puja dan puji, orang itu mereka hukum mati. Orang yang mereka sambut, mereka salibkan. Orang yang mereka hormati sebagai Mesias dan Raja penerus tahta Daud, mereka jadikan seperti seorang kriminal yang mengerikan. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan disambut seperti seorang superstar, tidak membuat Yesus terbius oleh kemuliaan sambutan itu, karena dia tahu. Yesus tahu
bahwa ini barulah permulaan. Pasti hatinya sedih, hatinya galau, karena dia akan memulai jalan salibnya sampai mati dengan sangat mengerikan. Saudara terkasih, saat ini kita pindah dari fokus kemuliaan yang disampaikan oleh penduduk Yerusalem kepada tema yang lebih suram, yaitu derita, kematian. Sama seperti kematian, derita juga adalah bagian dari kehidupan. Kita lihat bayi yang baru lahir langsung merasakan derita itu. Karena itu dia menjerit, dia menangis. Dia merasa tidak nyaman masuk ke dalam dunia yang dingin, yang berat, di mana dia harus bernapas sendiri dengan sulit. Kemudian dia harus belajar makan, menyusu, dan seterusnya. Saudara terkasih, tidak peduli apakah Anda siap atau tidak, setuju atau tidak terhadap penderitaan. Derita itu akan datang dalam hidup Anda, dalam hidup kita masing-masing. Persoalannya, bagaimanakah kita menghadapi saat derita itu? Suatu kebenaran yang sering sangat sulit diterima orang banyak adalah semakin kita berusaha untuk menolak penderitaan, justru kita akan semakin menderita. Tetapi ketika kita merangkul derita itu dengan kerelaan dan dengan cinta, maka derita itu tidak akan terlalu menyakitkan lagi. Disinilah rahasia mengatasi penderitaan, yaitu kerelaan menerimanya, pasrah dengan taat. Derita dalam pelbagai bentuk bisa tiba-tiba mendatangi kita tanpa kita sadari dan tanpa kita prediksi. Dan ini akan sangat berat ketika kita tidak siap menerimanya. Dan ini yang sering menjadi kengerian, menjadi trauma, menjadi shock. Tetapi saudara terkasih, lewat permenungan kita akan jalan salib Yesus, kita bisa mempersiapkan derita kita dengan menyadarinya sejak awal dan siap menghadapinya jika memang harus dihadapi. Dan untuk itulah relevansi iman kita, bahwa kita tidak pernah menderita itu sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Memang iman tidak bisa menjelaskan semua masalah dalam dunia, tapi ada satu hal yang iman pastikan: di dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Imani hal ini, sadari hal ini, dan hayati dengan sepenuh hati. Sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, ketika kita memasuki pekan suci yang dimulai dengan Minggu Palma ini, kita mau belajar dari Yesus bagaimana menghadapi penderitaan hidup ini. Yesus rela dan mampu menerima derita sehebat itu karena dua hal. Dia mau setia dan dia mau taat kepada kehendak Bapa. Yesus mau mengalahkan kuasa dosa. Ada satu misi besar. Yesus mau mengalahkan kuasa maut bagi umat kesayangan Allah. Dan untuk itulah dia harus menerima penderitaan yang hebat. Yesus mau menerima dan tabah menderita karena ada satu tujuan mulia yang mau ia capai, yaitu kemenangan atas derita dan maut yang akan menghantar dia pada kebangkitan yang mulia, di mana dia mengalahkan kuasa dosa dan setan. Sama seperti seorang ibu yang tahu bahwa proses melahirkan itu
sangat menyakitkan. Tetapi karena kecintaannya, karena dia rindu menimbang anaknya, maka dia tahu dia harus rela menerima derita sakit bersalin. Sama juga seperti seorang mahasiswa yang rela korbankan liburnya dan malam minggunya karena belajar mati-matian untuk mencapai gelar sarjana atau masternya. Satu hal yang kita perlu ingat bahwa bukan Allah yang menciptakan penderitaan untuk kita. Bukan Allah yang sengaja menghukum kita dengan derita. Tapi kita harus mampu pertama-tama melihat derita ini untuk apa. Bila kita mampu melihat tujuan yang lebih tinggi yang dapat dicapai sekalipun harus menderita, maka kita akan rela menanggungnya. Melalui sengsaranya, Yesus mengajarkan kita akan hal ini. Kita harus rela menderita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dan bermutu. Kita ingat, tidak ada sesuatu yang bernilai dan bermutu yang bisa dicapai dengan derita. Kalau ada tawaran kepada kita, kemuliaan, kekayaan yang mudah, yang tidak harus menderita, hati-hati. Itu adalah sesuatu yang palsu atau menyesatkan. Yesus mengingatkan pada kita, barang siapa yang mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Artinya percaya padaku dan menuruti apa yang aku katakan. Saudara terkasih, bila kita berjalan bersama Yesus, kita tidak harus takut apapun. Karena Ia yang berkuasa mengalahkan maut dan dosa, Dia juga akan sanggup menyelamatkan kita. Maka pesan Yohanes Paulus II berulang-ulang dalam setiap khotbahnya. Dia selalu mengatakan pertama-tama, jangan takut. Don't be afraid. Dia ulang-ulang hal itu. Karena ada Tuhan beserta kita. Amin.